Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita mengangkat tema fokus on Idrus bin Harun. Bang Idrus sekarang sudah bersama kita. Halo Bang Idrus. Halo Akbar, apa kabar? Iya. Bang Idrus ini adalah seorang seniman seni rupa yang ada di Aceh dan karyanya sudah melanglang buana, salah satunya ke Jakarta Biennale tahun 2015. Kita tanya-tanya ke Bang Idrus dulu. Ya, Bang Idrus, saya ingin tahu nih, bagaimana posisi seni di Bang Idrus sendiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posisi seni bagi saya bagaimana ya? Ya, seni itu bagi saya secara pribadi mungkin bisa dikatakan sekarang bukan dulu ya, sekarang. Waktu saya masih belajar misalnya itu seni seakan menjadi sesuatu yang hendak saya tuju gitu untuk berkarya yang diakui oleh khalayak ramai gitu misalnya. Tapi saat sekarang apa sih yang saya cari di dalam seni kalau bukan mengembangkan teknik kayu bakar untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kayu bakar biar karya saya membubung tinggi misalnya, apinya besar gitu, bisa menerangkan, bisa membakar orang gitu. Jadi saya sedang mempersiapkan atau mengumpulkan sebanyak mungkin kayu bakar untuk membakar semangat saya, membakar semangat orang yang melihat karya saya. Dan jujur saja pada titik ini sekarang ini saya juga bingung antara misalnya membuat ilustrasi, saya apakah membuat karya ala tahun 2015 atau saya harus melangkah lebih maju, artinya dari sisi ungkapan gitu. Saya berada di titik yang agak menegangkan sebenarnya, atau pada titik yang membingungkan juga sebenarnya. Apakah saya harus bertahan tetap di mural yang misalnya karya tahun-tahun 2015, 2016, atau saya melangkah untuk di ungkapan saya harus berubah gitu. Saya sedang berada di posisi itu sebenarnya sekarang, tapi karena saya sekarang menjadi printmaker atau grafis yang membuat dari teknik cukil kayu, saya tidak merasa terbebani lagi untuk menggambar ilustrasi atau gaya misalnya kalau di Jawa itu Ekon Groho misalnya, yang seakan-akan dia melukis atau menggambar itu tanpa banyak pikir, karena ya, saya lihat ya mengulang-ulang terus-menerus gitu, repetitif jadinya. Gambar sebelumnya juga diulang, hanya tampilannya mungkin dari kata-katanya misalnya. Itu sama seperti orang-orang di street art atau graffiti yang terus-menerus mengulang-ulang gambar yang sama gitu kan. Itu mungkin lebih mudah, tapi di posisi saya sebagai seniman yang saya sendiri juga agak ragu menyebutkan diri sebagai muralis misalnya atau pemural. Karena karya mural saya di Banda Aceh juga nggak ada di ruang-ruang publik. Orang orang menyebut saya sebagai seorang muralis. Pada mural saya banyaknya malah di ruang privasi, ruang personal di Kanerbu yang hanya ditonton oleh beberapa puluh mata yang mengunjungi Kanerbu. Tapi pada saat itu saya berpikir bahwa ya orang yang mau menikmati karya seseorang ya harus membuang energi, membuang waktu untuk melihatnya gitu kan. Sama seperti kita kalau ingin melihat surga ya otomatis harus melewati alam barzah dulu untuk sampai ke surga yang dituju gitu. Ada yang menarik nih, saya juga seorang penikmat karya Bang Idrus, jadi saya mengikutinya sejak tahun 2015 juga. Dan yang menarik bagi saya adalah objek yang dipilih oleh Bang Idrus, objek manusia. Ada beberapa karya yang sebenarnya bukan murni untuk ditampilkan misalnya di kanvas, kemudian digambar di dinding Kanerbu,
Tapi saya temukan karya Bang Idrus itu ada sebagai ilustrasi sebuah acara, adapun ada sebagian yang memang di kanvas itu identik dengan seorang ibu dan seorang anak kecil. Nah, ada 3 karya. Ya, Ada 3 karya Bang Idrus. Salah satunya itu ketika acara resisten kustik. Resisten kustik. Nah, ini. Nah, di sini ada seorang ibu yang sedang memerah kelapa ya. Pli ya, memerah kelapa yang kalau bahasa Aceh ini hasil akhirnya akan jadi pli, dan di belakangnya ada seorang anak yang sedang mendengarkan radio. Ya, kemudian karya kedua ada ini Khawrinujuh. Itu juga ilustrasi acara Khawrinujuh, acara seni rupa yang dilaksanakan di Kontras. Itu juga menggambarkan seorang ibu mengangkat kantong beras yang bertuliskan 89 dan didampingi oleh seorang anak kecil juga. Nah, yang ketiga ada karya nah ini seorang ibu juga yang mengantar anaknya ke sekolah. Jadi saya menemukan kesamaan dari karya Bang Idrus ini dalam pemilihan objek, ada seorang ibu kemudian seorang anak. Apakah itu memang disengaja ataupun itu dari alam bawah sadar Bang Idrus nih? Boleh diceritakan nggak? Ya betul. Saya saja baru Menyadari. baru sadar bahwa ada gambar yang ketiga-tiganya sama. Sebenarnya ada satu lagi di warkop. Saya buat mural warkop filosofi kopi, The Philosophy di Pango. Tapi itu anak-anak kecil juga seperti itu, dia pakai apa namanya tuh? Ketapel bahasa Aceh apa namanya? Busu. Iya, busu. Atau gando gitu ya. Tapi dengan sepeda juga kakek-kakek gitu. Itu di tahun 2016 mungkin. Tapi yang dengan ketiga ibu-ibu seperti itu, asli jujur itu tidak pernah terpikirkan bahwa saya misalnya kerinduan kepada seorang ibu gitu. Saya nggak berpikir ke situ. Tapi kalau untuk kontras itu lebih teringat begini, urung jak banuju. Ya, orang pergi ke 7 hari orang meninggal. Kan kalau di kampung-kampung itu orang patungan beras untuk pergi. Ada satu nenek-nenek pasti bawa beras ya. Yang anehnya kenapa nenek-nenek yang disuruh bawa, yang gadis nggak boleh pergi. Itu di tradisi benar. Aceh itu perempuan yang belum menikah itu nggak boleh pergi nuju, kecuali memang sudah lewat batas umur gitu. Jadi saya teringat itu, bukan saya yang mengalami, mungkin hanya pengalaman pribadi menyaksikan itu ada nenek-nenek. Biasa nenek kali lebih sayang kepada cucunya dibandingkan anak-anaknya. Jadi lebih kepada itu. Nah, sementara yang prahpli itu atau membuat minyak kelapa itu yang saya saksikan mungkin di saat-saat saya kecil, seumuran seperti itu, orang mendengarkan radio, hampir semua rumah memproduksi minyak kelapa pada saat itu ya. Mungkin di tahun-tahun 90-an, pertengahan 90-an, semua rumah punya produksi minyak kelapa. Mungkin semua kita juga pernah dirahup di kepala waktu panas gitu, pergi sekolah besok baunya minta ampun kan. Namanya aja minyak bro. Tengok ke bak di branding pasti jelek. Coba bayangkan sekarang nama corona cukup bagus untuk sebuah penyakit. Tanya nama penyakit rehat nama penyakit. Okay. Kita bagian branding tabe lah. Tanya Aceh. Tapi ada penyakit juga yang namanya bagus. Seperti penyakit sakit mangat. Itu sakit mangat untuk cacar ya. Iya. Ya, cacar. Bagi yang tidak disuntik vaksinnya. Jadi yang ketiga itu saya melihat yang prahpli itu pengalaman menyaksikan juga, bukan saya yang mengalami, karena di rumah saya ibu saya sering meminjam alat produksi itu dari tetangga. Jadi anak-anak mereka itu seperti itu juga, mereka makan gogo kalau dulu ya. Gogo. Es yang ditusuk pakai
lidi ya. Iya, pakai lidi seperti sate ya. 50 apa. Itu mendengar radio pada jam-jam di mana sandiwara radio sedang diputar. Biasanya Brahma Kumbara atau Dini Pelet. Kan mendengar radio itu bagian dari perlawanan terhadap gawatnya televisi mungkin. Ya saya lebih kepada situ, bukan misalnya kerinduan terhadap seorang ibu, kehilangan ibu di masa kecil, enggak. Sama sekali enggak. Yang ini yang ajak tikulangan mak, saya nggak pernah diantar oleh orang tua, malah pergi sama abang-abang yang udah kelas 6 kan. Masalahnya pasti di ikat aloi batu, makanya saya nggak buat tali sepatu. Iya, detailnya berarti kenapa tidak dibuat tali sepatu karena memang karena saya bertali sepatu dan masalahnya di situ terus. Cut mati. Jadi ikan mati, pulang potong, beli lain gitu. Tapi kalau diantar sekolah tidak pernah. Itu hanya ketika kita menjadi seniman kemudian membuat karya ya banyak ketidakjujuran. Itu kan bukan saya yang mengalami. Makanya mungkin backgroundnya kurang bagus. Berkali-kali saya ganti. Gitu karena bukan saya yang mengalami. Coba misalnya kayak gambar boneka tinggal luka itu, gambar yang dipamerkan di Jakarta Biennale tahun 2015. Itu kan beda emosi. Saya mungkin secara pribadi saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa bagaimana marah atau apanya seorang anak yang merasakan masa konflik di Aceh ya. Gitu. Ini penjelasannya gimana sih Bang? Itu sebenarnya saya terlalu bertele-tele di selanjutnya. Kalau seandainya saya buat segini aja mungkin saya bisa berbicara ketus di situ. Karya saya bisa berbicara ketus, tapi kemudian narasinya menjadi bertele-tele seperti cerpen-cerpen yang nggak layak muat sebenarnya di samping-sampingnya, karena ada beberapa meter lagi di sana, ada 3 panel lagi. Ada 2 panel lagi tentang sejarah satu dekade Aceh. Ini kan 30 dekade dari tahun 2010 gitu. 2010 ke bawah. Ini dari 80-an ke 90-an. Malah di saat saya kecil seharusnya saya tidak pernah merasakan tahun 80-an. Tapi ini lebih kepada represi militer. Akumulasi dari bagaimana Jakarta memperlakukan Aceh gitu. Dan yang anehnya dari 3 panel itu, ini yang paling terakhir bisa saya buat kesimpulan sebenarnya, tapi di panelingnya malah ini duluan saya buat. Saya juga seniman belum pengalaman pada saat itu, wajar lah. Itu perdana Bang Idrus, karya Bang Idrus dipamer di pameran sebesar Jakarta Biennale. Ya, itu perdana dan terakhir. Bukan itu. Janganlah bilang terakhir. Enggak terakhir. Karena ketika dulu mungkin berpikir begitu, maksudnya ada satu perhelatan yang dimana saya hadir di situ, mungkin itu yang terindah. Ternyata kan enggak kan? Iya. Enggak terindah-indah kali. Akhirnya menjadi memperkuat diri di tataran lokal ini malah lebih mengasihkan dibandingkan saya harus pergi ke sana kemari untuk memamerkan karya misalnya. Saya malah sekarang sudah kurang tertarik gitu. Tapi kalau ada yang undang juga nggak saya tolak gitu kan. Tapi untuk sekarang saya lebih nikmat berbicara tentang, walaupun mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kenapa harus berbicara Aceh melulu, dibicarakan oleh orang Aceh sendiri. Terus kalau bukan kita yang menceritakan tentang isu lokal atau siapa? Orang juga membicarakan mereka sendiri gitu kan. Saya seniman Jawa ya membicara tentang lingkungan mereka gitu. Kalau ada 1-2 yang udah surplus ide mungkin mereka akan berbicara tentang Nusantara. Tapi kurasa jarak seorang seniman itu nggak sejauh seorang nabi kan. Bisa berbicara ke masa depan gitu. Itu yang membedakan seniman dengan nabi mungkin, kecuali mau jadi nabi palsu gitu. Nabi yang ke-26. Oke nih Bang Idrus, jadi ngomong-ngomong soal pemilihan medium untuk berkarya, kan Bang Idrus tadi sempat bilang bahwa sekarang tidak tertarik untuk
menghadiri pameran-pameran ataupun karyanya dipajang di pameran seni rupa seperti Jakarta Biennale ataupun Jogja Biennale. Dan saya lihat sekarang Bang Idrus lebih konsisten untuk berkarya di medium kaos. Nah, jadi ada beberapa karya Bang Idrus yang yang terpajang di kaos, yang kemudian kaos itu bisa diperoleh oleh kawan-kawan. Ini bagaimana muncul ide untuk pemilihan medium di kaos? Dan ini uniknya di sablon dengan metode cukil kayu. Gimana sampai muncul ide untuk memilih medium kaos untuk berkarya? Itulah seperti yang di awal tadi saya katakan, saya bingung menentukan arah mana saya harus melangkah gitu ya. Maksud saya di saat saya harus menggambar kembali gaya boneka tinggal luka, rasanya saya terlalu mengada-ngada gitu untuk teknik seakan-akan mural tapi di pendekatannya dengan gaya karikatur gitu kan. Udah gak lucu lagi mungkin. Sementara kartunis seperti kawan-kawan di sini sudah mulai pensiun dini di media massa saya mau mulai lagi untuk membuat karya gitu. Akhirnya karena sekarang juga medsos juga luar biasa memberikan informasi cukil kayu gitu. Saya yang ingat itu sekitar tahun lalu bulan-bulan April begini juga, karena dari catatan penjualan saya melihat pas 1 tahun ini saya suruh belikan plat kayu untuk cukil, alat cukil juga saya pesan dari Jogja. Kemudian saya cukil, saya lihat dengan tinta apa, rupanya dengan tinta cetak offset gitu. Saya beli di sini, saya buat terus karena ini mirror ya, agak mirror. Ketika di print di baju, karena membuat ke kanan di sana di platnya harus membuat di kiri. Saya memikir-mikir logika mirror itu aja hampir ketabrak gitu. Lagi pula saking ini kalau tangan kanan megang di plat kayu, sementara di baju jadi nanti kan akan terbalik. Gitu terbalik. Mikir gitu rifle becah juga jalan. Saking itu. Tapi pemilihan ini saya nggak begitu jelas kenapa saya kemudian memilih cukil kayu dibandingkan dengan itu. Mungkin ya seperti saya bilang tadi lagi gitu, memang seperti nggak ada tantangan lagi membuat gambar di kertas, di kanvas, di dinding gitu, karena mungkin lebih tertantang ini prosesnya juga lama ya. Tahu sendiri lah, di angkatan seperti saya ini kan sukanya yang menantang itu. Iya, yang saya tengok pingin lama gitu proses gitu. Tapi sementara di zaman seinstan sekarang seharusnya saya tidak lagi kembali. Banyak kawan-kawan saya makanya kenapa harus kembali ke zaman cukil kayu di mana di Cina mungkin pada zaman apa itu mereka belum mengenal teknologi seperti sekarang gitu. Bisa melukis dengan digital. Dengan digital, kenapa harus kembali lagi ke itu? Saya juga nggak tahu mau jawab apa. Karena tantangannya mungkin lebih, nggak tahu juga saya harus mengatakan apa. Tapi yang pasti ini menghasilkan langsung pendapatan yang lumayan. Kemudian juga tidak seperti lukisan. Siapa mau beli karya di atas kanvas sekarang di Aceh terutama ya? Nggak ada orang yang mau beli. Apalagi karya-karya seniman yang nggak ada indah-indahnya di situ, yang ada banyak pesan-pesan sosial politik gitu. Jadi akhirnya saya juga bangga saat orang membeli yang bukan dari kalangan kita ini, misalnya filmmaker, bukan seniman, memang orang-orang yang
sama sekali nggak ada urusan dengan politik tingkat tinggi, politik lokal, nggak ada urusan. Dia mungkin seorang penjual buah misalnya membeli baju ya seperti ini misalnya versus people in. Artinya dia punya kesadaran yang luar biasa bagus gitu. Kesadaran terhadap fenomena yang terjadi sekarang. Kebetulan ada penyambung lidahnya yang bisa mewakili dia dengan baju. Ya, saya bangga sekali karena dulu juga pengalaman di Gelancing kan, misalnya ada orang-orang yang kita nggak kenal gitu, bukan dari kalangan kita kan, ada orang yang mungkin dia bekerja di luar kebudayaan seperti kita misalnya, tiba-tiba dia pesan baju misalnya perkakas pungli misalnya pada saat itu, dan dia menceritakan kepada kita bahwa pengalamannya membayar pajak nangkro misalnya gitu. Itu perkakas pungli, ilustrasinya sebuah sepatu dengan sebuah pistol yang nyambung ke sepatu kan. Itu yang kasih nama kan si Reja. Saya cuma buat gambar, bukan saya juga yang buat, saya cuma kasih tahu ke istri saya buat, dia lebih bagus dalam hal ilustrasi seperti itu. Ya saya banyak bacotnya aja sebenarnya saya gambar, tapi ya saya tergantung mood menggambar sebenarnya bukan ketika dikasih tahu langsung bisa. Tapi saya banyak kerja sama dengan ADC pastinya. Iya. Ya kawan-kawan juga yang ingin memperoleh kaos, tidak sekedar kaos. Ya. Yang bisa kaos yang berisi lukisan yang mungkin mewakili suara ataupun pendapat kawan-kawan terhadap fenomena yang terjadi sekarang, entah itu fenomena politik, sosial maupun ekonomi, itu bisa langsung menghubungi Baidrus melalui Instagram ataupun Facebook. Kalau nama Instagramnya bisa dilihat di sini, juga Facebook. Itu bisa langsung di DM Bang ya. Tidak harus hubungi hotline misalnya. Itu bisa langsung DM itu dan kapan tuh? Hotline. Bisa langsung DM dan langsung sampaikan maksud, ataupun bisa lihat katalognya dulu di Instagram. Ya, seperti yang kita lihat di layar televisi ini, ada gambar seseorang lagi di jamban dan dia berbicara ataupun berceramah ya, mengatakan membangun dari dalam. Ini mungkin kalau saya sendiri yang melihatnya adalah seseorang yang sudah masuk ke dalam politik, orang dalam lah kalau kita sebut sekarang itu, kemudian dia berbicara kepada rakyat yang ada di bawahnya sambil berak. Ini sebenarnya sangat satir kawan-kawan, sangat satir. Kemudian ada kata-kata you vs people in, artinya inilah gambaran kamu terhadap orang yang berada di dalam. Jadi orang berada di dalam ini mungkin cuma bisa bacot. Saya ke dalam mau merubah keadaan yang sebenarnya dia juga dirubah oleh suasana yang sudah ada di dalam ya. Itu kira-kira di dalam apa maksudnya, Bang Idrus? Di dalam pusaran kekuasaan. Ya langsung di dalam kekuasaan kan banyak kawan-kawan, bukan kawan kita, kawan abang-abang kita. Kawan-kawan kita masih di kampung ini, tapi di kampung lain. Iya, di kampung lain yang ada abang-abang itu. Abang-abang itu tanya lagi, itu mal. Ada rencana tanya lagi, abang-abang itu siapa? Aku sebut terus namanya. Lucu tuh Mal. Oke. Ya orang-orang yang masuk ke dalam yang awalnya ingin merubah dari dalam. Saya percaya ada perubahan dari dalam, bukan nggak ada kok. Ada. Tetapi perubahan untuk si personal itu sendiri. Berarti bukan rakyat kecil yang seperti nampak di gambar ini. Ya, dia kan bagus juga, ada perubahan untuk dia kan. Enggak memberatkan kita. Jak lengkap ya, leker kok wadahnya kayak bola aman lebih ya. Berarti itu perubahan ini maksud. Perubahan yang maksud kan, sekecil-kecil perubahan itu harus diapresiasi kalau saya pribadi. Kan kita tidak tahu besok mungkin saya yang di dalam gitu. Kalian yang gedor-gedor saya. Yang tabrak nyoke dalam kabin.
Tapi yakinlah gak ada yang mengajak saya ke dalam, karena kita nggak bermain di organisasi dari kampus, dari kan ini pasti nggak ada jaringan ke situ kan. Tapi kalau ada kawan-kawan yang kemudian berjumpa di jalan seperti ini, tiba-tiba ada satu visi, masuk aja misalnya. Tiba-tiba masuk, saya berubah gitu kan, perut jadi lega dalam artian setelah saya berak gitu. Gitu. Saya tetap berdiri di tengah di sini, tidak tidak berpihak ke people out-nya. Saya tetap berdiri di tengah dalam pengertian saya membayangkan, saya sering diskusi dengan Fuadi gitu masalah bagaimana tradisi To'e Imnasah. Berarti juga sebelum menggambar itu juga riset. Riset tanpa sengaja gitu. Karena kalau sama Fuadi saya sering duduk berdua gitu, cerita tentang bagaimana kita pagi-pagi itu lari dari rumah. Saya ini pengalaman saya pribadi ya, lari dari rumah ke Menasah, karena WC terbaik itu pasti WC Menasah, dibangun dengan dana Impres Desa Tertinggal gitu di era-era Orde Baru. Pasti bagus WC-nya. Dan dia udah WC jongkok yang tidak jatuh ke alu, bahasa Aceh apa? Bahasa Indonesia apa alu itu? Berarti bukan lagi WC yang bukan jamban lagi jamban seperti ini. Udah yang tertutup. langsung jatuh kayak. Berarti dia WC dengan apa? Misalnya leher angsa. Leher angsa gitu. Jadi kita nggak tahu orang di luar, begitu buka rupanya kok rame udah orang di luar ngantri untuk berak pagi. Ya satu-satunya jalan kita ke masjid dekat ke tempat ibadah ya saat-saat seperti itu. Saya melihatnya dari situ gitu. Ya, kemudian kita beralih nih dari ngomongin people in tadi. Kemudian ada satu karya Bang Idrus yang saya lihat ada di pameran Serambi Seni yang terakhir, Bang. Ini kalau tidak salah judulnya Herotisme. Ya. Dan saya membaca penjelasan ketika ini dipamerkan di Serambi Seni. Herotisme ini semacam seseorang yang menganggap diri sebagai pahlawan ingin membuat perubahan, ya tidak jauh-jauh dengan people in tadi, tetapi justru dia cuma mementingkan diri sendiri, artinya dia menjaga eksistensinya dan pencitraan. Begitu Bang Idrus? Ya, itu benar, dari asal kata dari hero gitu. Semua orang kan berlomba-lomba di Aceh hari ini menjadi hero. Ya saya sendiri juga mungkin sedang menuju ke sana, mau menjadi hero gitu. Tapi ada dua kata yang dikawinkan, hero dan erotis dan hero itu mencapai itu dalam bayangan orang-orang atau saya katakanlah saya pribadi menjadi hero itu sangat erotis memang. Kayak mana ya kita jelasin dengan bahasa sangat verbal itu sangat nikmat sangat memang bikin horny atau apa gitu. Hero itu saya buat 2016 kan kayaknya. 2016 gitu. Mungkin kita harus buka Facebook lagi tren apa saat itu. Mungkin semua orang ingin 2016 di Aceh entah apa yang terjadi, yang jelas saya sangat membuat ini tidak lama. Ini spontan. Ini menggunakan pensil, pulpen. Oh, pulpen. Pulpen di atas kertas, di atas kain belacu gitu. Berarti butuh waktu berapa lama? Sekitar 3 mingguan menghabiskan entah berapa puluh ballpoint itu. Apa ya saat itu saya lupa itu. Pokoknya ya seperti itulah. Berarti ini muncul ide secara spontan. Enggak spontan. Hasil dari hubungan pikiran Bang Idrus dengan realitas yang terjadi saat itu. Tapi kan kebanyakan sekarang yang saya mendapatkan realitas itu di Facebook gitu. Ada di media sosial. Ada aktivis-aktivis politik yang bacotnya banyak sekali gitu. Semua ingin diubah. Ya dipandang sebagai akulah orang yang mempersatukan antara misalnya mualim dengan
siapa? Irwandi. Misalnya pada saat itu. Ya saya melihat itu, tapi ketika menjadi gambar itu sama sekali tidak lagi menyinggung personal orang-orang gitu. Tapi sudah itu saya masuk ke situ, bukan hanya si hero itu, tapi saya lupa juga sebenarnya ini karena gambar ini sudah saya hibahkan kepada gure saya gitu. Oke. Ada satu lagi yang belum saya publish yang begini juga. Entah kenapa saya nggak publish. Itu judulnya sama atau nggak, lukisan lain? itu Bajingan Muda di Kutaraja satu lagi. Oh. Itu saya belum pernah melihat. Belum pernah ya. Itu persis nggak kayak gini tapi panjangnya nggak 1,5 meter, 1 meter. Bajingan Muda di Kutaraja itu ya fenomena politikus muda di Banda Aceh yang luar biasa seksi juga ya. Cara mereka berbicara tentang ideologi, tentang perubahan sosial gitu. Kadang-kadang apa ya, bahasa kasarnya mungkin bikin muntah gitu kan. Padahal kita tahu si personalnya bagaimana orangnya. Memang kerja seni memang melihat orang ya kerjanya, seakan-akan tidak seperti itu saudara-saudara. Jangan salah juga. Jadi saya katakan kepada pemirsa semua bahwa itu hanya pribadi saya yang begitu, karena ya saya datang dari kampung. Kita kan kalau nggak bisa memfitnah ya setidaknya bisa menggibah gitu. Jadi menggibahnya melalui karya ya saya sendiri, antara saya sendiri, tidak menggibah misalnya dengan Akbar, misalnya kita bicarakan AI misalnya. Ya tapi seniman memang begitu sih, artinya orang lain tidak bisa mengkritik. Wah seniman ini hanya bisa menggibah orang lain ataupun ini seniman hanya bisa kritik tapi dia tidak pernah berbuat. Ya memang di situ posisi seniman kalau menurut saya. Betul sekali itu. Ya itu cocok sekali karena seperti yang kami diskusikan beberapa hari yang lalu masih hangat kan. Fungsi seniman itu sebenarnya untuk menjaga stabilitas realitas. Walaupun kita mungkin saya misalnya berada di kanan budi antara seniman-seniman yang luar biasa gitu. Kurasa per hari harus ada redefinisi seniman gitu. Ketika pertanyaan Simansyah gitu hari itu misalnya fungsi si alam suara alam itu yang nyanyi lagu kopi bukan filosofi, fungsi seniman sebagai apa? Rupanya jadi kesepakatan kami bahwa seniman adalah refleksi dari masyarakatnya gitu. Masyarakatnya, benar. Masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari nggak mungkin dong merefleksi, kecuali itu kita dalam kelas kita guru ya ada refleksi di akhir gitu. Mungkin bisa, tapi masyarakat ngapain nawate refleksi jauh lah tinggal jauh belang tinggal pula campli ya. Kerja itu hanya bisa dilakukan oleh seniman mencerminkan bangsanya kan. Mungkin ya bangsanya lagi jahat, lagi broakai ya yang tampil ya seperti ini. Coba kalau kalian politisi di Aceh baik-baik hati ya lukisannya nggak ada lagi nih, bagus lukisannya, mungkin lukisan tentang surga, air terjun di situ. Itu bisa kita lihat misalnya lukisan-lukisan era Renaissance di Prancis setelah terjadi revolusi, dan ya lukisan tentang yang indah-indah, misalnya seperti Mona Lisa katakanlah, ataupun representasi dari pengalaman spiritual seorang seniman, lahirlah misalnya Madonna of the Rock. Iya, kan nggak mungkin lagi kita lukis misalnya di situ kota Indomie. Ada pelukis yang jauh di atas yang melukis kota Indomie, ada banyak cilat satu, ada uang 1.000 di situ. Itu kan secara itu pelukis ya. Saya kan bukan pelukis, saya seorang ilustrator bisa dikatakan. Yang kerjanya lebih mudah dibandingkan seorang pelukis gitu. Pelukis kan harus lebih mendalam lagi dia melihat, karena udah ada urusan warna di situ, harus urusan subjek berdiri di mana, objek berdiri. Sementara seorang seperti saya paling mudah sebenarnya. Paling bebas, paling merdeka. Tapi ya namanya juga lama-kelamaan kita mungkin seniman tidak lagi harus bercapek-capek ya melukis di euro ramati melukis. Jadi tapi tidak dibayar. Lukisan menumpuk di gudang ya, untuk ukuran Aceh ya, untuk ukuran Banda Aceh. Siapa sekarang mau beli? Ada anggota dewan Hanai Blo lukisan ini, tim Blo Honda, NMAX, apa ya Blo lukisan kan? Itu mungkin cerminan dari masyarakat yang pelit. Politisinya juga ikut pelit gitu. Ya benar. Walaupun ya seperti yang saya bilang tadi nih, lukisan tadi yang kota Indomie ada uang di situ. Sekarang baru lukisan itu baru menemukan kebenarannya gitu. Sekarang kan ya kemana-mana kita pergi ke tempat kawan,
apa Indomie deh sama Blue. Pasti gitu. Kan karena banyak bantuan sekarang. Apalagi di era pandemi ini itu pergi ke kawan-kawan yang ada buat kumpulin donasi, suruh bawa pulang beras 3 bambu, telur 1 papan gitu. Cok Indomie mau belapo. Kau yang tak cara baju Indomie. Nak kira ju bang, Indomie le tu ke nyuna acara-acara pandemik lagi yo. Kalau bisa tolong Indomie jangan banyak kali dikasih masyarakat. Yang pertama, kalau saya mau siap malam makan Indomie. Mau saya gendut. Ini betul gue bilang, ini jangan potong nih. Serius gue bilang. Mohon pada bapak-bapak, pimpinan Aceh, politisi muda, politisi tua, tolong jangan ada list Indomie dalam itu. Dalam bantuan, please. Ganti kayak dengan ikan karing dari Krung Raya, dari Panti Raja. Kenapa itu enggak di itu? Karena ada urun-urun tahu tanpa. Oke, Pak Idrus, mungkin ini yang terakhir ya. Artinya seharusnya seniman memang harus bisa melihat keadaan sosial masyarakat di zamannya, mungkin kemudian dia representasikan dari karya. Dia bisa mengkritik ataupun hanya cuman merepresentasikan kembali melalui karyanya. Ini kan kalau berbicara seni pasti ada hubungannya antara estetika dan etika. Artinya seniman juga ya berkarya, kalau tidak ada estetikanya mungkin tidak bisa dinikmati. Kemudian kalau memang dia jauh dari etika, dari bagaimana kemudian karyanya berbicara untuk memperjuangkan hak-hak manusia, itu juga ya tidak bisa dikategorikan sebagai seniman yang baik. Nah, seharusnya posisi seniman menyeimbangkan antara estetika dan etika, dan kemudian pandangan Bang Idrus terhadap seniman di Aceh sekarang itu apakah sudah seimbang atau memang mereka terpaku dengan karya-karya yang tidak berbicara dan memperjuangkan hak-hak manusia begitu? Ya, di lingkaran saya sendiri gitu, itu mungkin banyak yang estetik juga sekaligus etik gitu. Di luar jangkauan saya banyak kan yang estetikanya tinggi, mungkin etikanya tidak menyentuh etika. Tidak menyentuh apapun. Ya seperti saya bilang tadi, misalnya kalau kita putar-putar Banda Aceh ini di ruang publik yang mural misalnya, kan nyaris tidak berbicara, kecuali mungkin Bang Iswadi Basri yang nilai kemanusiaannya tinggi. dalam karyanya gitu. Ya lagi-lagi mungkin saya malah bingung gitu. Kenapa orang seperti saya misalnya Bang Wadi yang datang dari kampung dengan pendidikan ya lumayan kurang seperti kami gitu. Artinya tidak menamatkan S1 misalnya bidang seni gitu. Iya. Harusnya kan belajar secara otodidak. Kenapa justru itu yang bicara tentang kemanusiaan, tentang penderitaan orang-orang itu, sebenarnya diri sendiri juga menderita gitu. Tapi masih mampu berbicara derita orang. Saya itu hanya para waliullah yang mampu berada di posisi itu kan. Para nabi misalnya. Bukan berarti kita harus jadi nabi, tidak nabi dalam tanda petik gitu. Maksudku sementara orang-orang yang memang dia sekolah atau kuliah di bidang seni malah bicara yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan derita dia sendiri, dengan derita orang di samping dia, dengan kegembiraan dia sendiri atau kegembiraan orang-orang, tidak mampu dimanifestasikan dalam karyanya. Misal hanya karya-karya yang biasanya burung di situ, dan burung terus menerus. Kalau ikan terus menerus. Saya nggak mengerti ini kenapa fenomena ini berkembang pesat, karena misalnya ada gambar ada seniman dari luar kayaknya ada yang bunga matahari, mana-mana bunga matahari. Saya nggak tahu siapa yang melukis itu mungkin sangat mengganggu. Indah pun enggak kan, maksudku indah dari pandangan mata saya, entah orang lain yang melihat gitu. Mural yang tersebar di Banda Aceh. Ya, tapi itu paling terkenal di Indonesia lukisan itu. Mural itu. Apakah itu ada hubungannya dengan
sindikat seniman mungkin. Mungkin ya. Tapi orang kan melihatnya dari sisi misalnya bunga matahari ya, memberikan harapan, memberi kehangatan. Tapi terlalu jauh Untuk ditafsirkan begitu. Falsafah itu kan mendalam sekali. Kurasa nggak mesti harus begitu. Kecuali mungkin lukisan Avandi, kenapa dia begini, ini mungkin lebih begini. Kalau cuman yang dicoret dengan pilot, perlu habisin waktu juga untuk kita melihat ya, sisi ideologis. Iya, karena orang pun menikmatinya sambil lalu. Ya, gitu. Karena Tapi dulu ada di sini yang bagus dekat-dekat Adok ini. Saya tengok gambar apa ya? Saat itu ada seekor binatang orangutan yang membawa bungkusan seakan-akan dia pergi dari hutan. Chef Rawatripa kalau nggak salah saya. Ada satu di sini. Sekarang nggak ada lagi. Itu yang buat anak-anak nutrisi under cannabis apa ya, pokoknya di bawah pengaruh ganja gitu. Bahasa itu nama komunitasnya. Tapi sekarang mereka nggak ada lagi, udah berpencar, udah kerja di mana-mana gitu. Dulu mereka bagus. Saya pertama lihat mural graffiti di sini, saya itu baru lagi darah humanya keren gitu. Setelah itu nggak ada lagi ya. Anak-anak Karim Haji mereka seperti apa ya, seperti anak-anak belikan mobil gitu, mungkin dua minggu dia lale kali moto-moto MMN Tirona gitu. Itu bukan kritik untuk mereka, tapi ya mereka masih muda ya, wajar lah bermain warna gitu. Siapa tahu nanti mereka jadi PNS atau kerja di KUA atau di Depak, ya wajar mereka menyalurkan kenakalan masa remaja kan. Kita nggak tahu mereka ke depan jadi apa, bisa saja jadi wali kota Banda Aceh. Nanti tinggal bilang ke kawan-kawan, saya juga seniman dulu, sekarang saya menjadi seorang wali kota gitu. Tapi seniman memang harus terus belajar. Ya saya pikir kayak gitu. Tapi lagi-lagi nanti orang mengkritik. Ada banyak kawan-kawan mengkritik misalnya, kenapa harus terlalu membuang energi untuk mencari membaca yang banyak gitu. Iya, harus punya gagasan. Kenapa? Sementara seni ya hanya jadi pelipur lara ketika waktu senggang misalnya. Padahal sebagai entertain. Tapi nggak apa-apa lah kalau kalian mau jadi pelipur lara ya. Saya nggak ada lara lagi, untuk saya pelipuri gitu kan. Lara dalam pengertian mungkin kegalauan atau apa gitu. Mungkin ya itu jalan mereka. Kita kan nggak bisa memaksa mereka harus seperti saya, misalnya harus seperti Kanadu, enggak. Tapi kalau ketemu dan aku nggak senang, aku bilang terus di depan mereka, nggak, aku tunggu besok. Itu ciri-ciri seniman ataupun memang itu pribadi Bang Idrus sendiri? Ciri-ciri seniman kebanyakan begitu, seperti langsung saya meluapkan kegeramannya gitu ya. Ditambah lagi misalnya darah tinggi betul kan. Walaupun saya mungkin siapa dulu ya, tapi saya karena tidak belajar kepada satu orang yang khusus gitu, kecuali mungkin sama Bang Wadi sering saya tanya-tanya, kenapa Bang cara buat muka yang bagus itu tidak bicara ini saya harus gambar apa gitu. Tapi saya tengok di Apotik Warna kawan-kawan muda yang di bawah Bang Wadi, mereka punya satu jalur yang dibawa sama Bang Wadi supaya misalnya bicara tentang ini, tentang konflik Aceh gitu. Kelama-kelamaan orang nggak akan bicara lagi konflik Aceh kan? Ya. Baik dalam karya, dalam musik, dalam film atau apalah gitu. Ya, saya rasa memang seniman ya boleh kita bilang posisinya seperti orang Aceh menganggap ulama kalau dalam hal keilmuan ya, artinya panyot nanggro gitu. Jadi seniman memang sebagai panyot dalam hal kehidupan sosial. Kalau memang tidak ada yang mengkritik lewat seni lagi, itu akan melanggengkan hal-hal yang bersifat kekuasaan misalnya. Betul. Kekuasaan yang memang didasari oleh hawa nafsu itu akan langgeng kalau tidak ada seniman yang mengcounter hal tersebut kalau bagi saya. Dan seniman ini menyediakan ruangan berdialektika, artinya tidak ada hitam putih. Apa yang dikatakan seniman itu tidak sepenuhnya benar juga, tapi dia coba membuka ruang untuk berdiskusi terhadap apapun yang terjadi
di masyarakat yang direpresentasikan oleh seniman. Terima kasih Bang Idrus sudah hadir di podcast Aceh Documentary. Ya, sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih panjang ya. Artinya banyak hal yang masih bisa ditanyakan perihal seni, terkhususnya seni rupa. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan podcast Aceh Documentary. Di mana ada kesalahan di antara kami berdua. Kami mohon maaf, saya akhiri. Karena kami masih muda, karena kami masih muda, darah kami masih panas. Masih, ya. Seperti kata Bang Roma, jadi ya sekali lepas. Dimaklumi lah. Dimaklumi pada kawan-kawan yang tidak disebutkan nama tapi merasa saya sebutkan, saya mohon maaf gitu. Karena kenapa? Ya wajar lah saya ketika jumpa dengan Akbar, dengan orang-orang di Adok, seperti merasa menemukan belahan jiwa gitu. Tercerahin aja semua. Tercerahkan ya. Tercerahkan yang kemudian tercurahkan. Benar sekali. Oke kawan-kawan, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.